Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan juga tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Anda sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali bertemu pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan pada kelas 10 dan insyaallah ini adalah pertemuan ketiga kita. Ya, baiklah. Setiap pembelajaran saya, jangan lupa selalu memegang buku paket. Ya, mungkin ada sebagian sudah ngambil buku paket ya. Jadi sambil belajar, sambil baca-baca di buku. Jadi kalau kira-kira butuh lebih detail penjelasan, ada di buku saya. Jadi ini ambil poin-poin penting, kalian tinggal baca-baca di buku untuk secara panjangnya penjelasannya gitu ya. Oke, dan juga jangan lupa isi absennya dulu ya. Jangan lupa itu. Oke, baiklah Nanda sekalian, tema kita pada hari ini adalah perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang kewirausahaan. Pada awal bertemu saya mungkin pernah membahas sama kalian bahwasanya kita fokus pada budidaya. Namun saya pikir pada pertemuan ini insya Allah kita akan bahas 2 bab lah kalau gitu ya. Jadi pertama kerajinan dulu. Setelah itu selesai, insya Allah kalau ada waktu lagi nanti kita baru masuk bab selanjutnya, itu baru budidaya. Ya, jadi saya rasa ini penting juga yang di materi ini. Oke. Nah, oleh karena itu kita lanjutin dulu ya. Oke, baiklah, kita mulai ya. Oke. Pengertian budaya. Kata budaya ini berasal dari bahasa Sanskerta, yakni budaya. Merupakan bentuk jamak budi dengan arti budi atau akal. Nah, sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan kultur yang berasal dari bahasa Latin atau yaitu colore yang berarti mengolah atau mengerjakan, dan bahasa kultur ini digunakan juga di Indonesia dengan kata serapan kultur. Oke. Nah, ya mungkin secara singkat seperti itu. Nah, mungkin dapat saya jelaskan lagi. Budaya ini bisa diartikan sebuah kebiasaan. Nah, sebuah kebiasaan. Budaya ini kebiasaan. Jadi hal-hal yang biasa dilakukan oleh orang-orang di daerah suatu daerah itu merupakan budaya. Contohnya di daerah Jepang itu dikenal dengan namanya budaya mengantri. Jadi setiap mereka tuh tertib ya, mereka tuh tertib dalam melakukan hal aktivitas sehari-hari. Nah, di Indonesia kita juga banyak budaya ya. Ada budaya berdasarkan ada istiadatnya, budaya bahasanya, dan berpakaiannya dan macam-macam. Jadi intinya adalah budaya itu adalah kebiasaan ya. Nah, secara menyeluruh kita dapat artikan bahwasanya budaya ini merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Nah, itu yang saya bilang tadi, budaya itu kebiasaan-kebiasaan sebelumnya dan kemudian ya jadi diturun-temurunkan kepada generasi selanjutnya sehingga sampai saat sekarang ini ya. Jadi itulah singkat pengertian dari budaya. Dan lagi ya, menurut para ahli ya, E.B. Taylor seperti yang tertulis. Pertama, E.B. Taylor seorang antropologi Inggris bernama E.B. Taylor mendefinisikan budaya sebagai suatu kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, dan adat istiadat dan lainnya.
yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dan kedua, dari Clark Cohen dan Kelly, pengertian budaya menurut mereka berdua adalah dalam bukunya The Concept of Culture adalah semua rancangan hidup yang diciptakan secara historis, baik secara eksplisit, implisit, rasional, irasional, dan non-rasional, yang ada pada waktu tertentu sebagai panduan potensial dalam perilaku manusia. Nah, untuk kita pahami bersama-sama secara singkat, siapapun menyampaikan pengertian budaya, baik dari ahli dari mancanegara maupun tadi kita daripada slide sebelumnya, kita pahami bahwa budaya itu intinya adalah sebuah kebiasaan pada sekelompok orang, itu intinya ya. Jadi kebiasaan oleh sekelompok orang kemudian terus meneruslah dari turun temurun hingga ke generasi selanjutnya ya. Lanjut. Sebagai sumber inspirasi. Nah, menurut sensus Badan Pusat Statistik tahun 2010, ada sekitar 1.340 suku bangsa di Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Nah, ini memang betul-betul kita nih Indonesia ini sangat kaya dengan budaya ya dan bahasa. Nah, kita buktikan. Ini contoh saja ya. Dari sensus penduduk tahun 2010 saja udah ada 1.340 suku. Jadi ini adalah sebuah kekayaan kita yang betul-betul harus kita jaga. Nah, contoh ya, tak usah jauh-jauh ya. Kita ada di Siak sekarang. Nah, dari segi budaya bahasa dulu ya. Bergeser kita arah ke Bungaraya sedikit, itu sudah berubah bahasanya menjadi bahasa Jawa. Ya, ini umumnya ya, memang juga ada orang Melayu, tapi umumnya gitu. Bergeser ke arah Sungai Apit, sedikit berubah jadi berbahasa Ocu, ya, atau bahasa Melayu juga di sana. Nah, kemudian kita bergeser lagi ke arah Pekanbaru, meskipun di situ banyak orang orang Melayu intinya, tapi juga banyak orang Minang di sana. Nah, kemudian bergeser kita ke arah Kampar. Nah, situ juga bahasa Ocu lagi. Bergeser kita ke arah Sumbar, bahasa Minang. Bergeser kita ke Provinsi Sumatera Utara, bahasa Batak. Bergeser kita ke arah Aceh, udah bahasa Aceh pula lagi. Turun ke bawah ke Jambi, bahasa Palembang pula lagi di sana gitu loh. Dan banyak lagi bahasa. Nah, artinya ini ada sebuah kekayaan kita. Di sekitar kita saja sudah banyak sekali budaya-budaya yang kita bisa lihat sendiri gitu. Bahwasanya memang ini banyak. Apalagi kita bahas dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu juga sangat banyak. Kita lihat saja dari penelitian ini ada 1.340 suku yang ada di Indonesia. Oke ya. Nih, jadi budaya tradisional sebagai sumber inspirasi. Nah, ini salah satu contoh inspirasi kita, tapi perlu kita pahami dulu ya, bahwasanya Indonesia ini banyak sekali budaya, beragam sekali budayanya. Dan lanjut ya, budaya tradisional sebagai sumber inspirasi. Budaya tradisi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah non-benda, yang satu lagi artefak atau objek budaya. Non-benda, contohnya apa? Contohnya adalah tarian. Nah, kedua cerita rakyat. Ketiga upacara adat. Keempat adalah pantun. Dan masih banyak lagi contoh-contoh non-benda. Inti sarinya adalah budaya ini dibagi dua, non-benda dan benda. Non-benda ini dia tidak dapat dipegang, tapi dia dapat dirasakan bahwa itu ada. Nah ya, ibaratnya kalau bahasa modernnya adalah softwarenya lah gitu. Nah, bagaimana artefak? Contohnya ada senjata, pakaian daerah, rumah adat, dan lain sebagainya. Nah, inilah benda-benda yang nampak dan bisa terlihat ya. Itulah disebut dengan artefak objek benda. Jadi intinya kalau simpel itu non benda dan benda gitu bisa juga ya. Jadi bagi dua. Inilah contoh-contoh tadi. Lanjut ya. Contoh nih, ada kerajinan gantung kunci. Mungkin kalau kalian sering yang pernah lah jalan-jalan ke Sumatera Barat, kalau pulang-pulang bawa oleh-oleh ya. Itu kadang gantungan kunci, gambarnya rumah gadang gitu kan. Inspirasinya dari mana? Nah, inspirasinya ini dari sini ya. Dari rumah adat Minang. Nah, itulah contohnya. Inilah yang dari rumah adat Minang. Nah, inspirasinya
budaya tadi dibagi dua ya. Ini jadi contohnya adalah bendanya ya, benda. Inspirasi benda. Nah, kerajinan miniatur. Ya, ini gantungan kunci juga ya, gantungan kunci atau tempelan di kulkas. Nah, inspirasinya dari mana yang kita lihat ini? Inspirasinya adalah pakaian adat pernikahan orang Melayu. Nah, jadi bisa juga jadi inspirasi ide usaha nih. Jadi kerajinan, ya kerajinan miniatur jadinya. Lanjut. Nah, ini kerajinan baju sablon. Nah, apa sih inspirasi dari mana? Inspirasinya dari Gurindam 12. Ya. Itu adalah apa itu Gurindam 12? Ini di daerah Melayu ya. Suatu karya sastra yang dibuat oleh Raja Ali Haji, seorang sastrawan dari Kepulauan Riau. Karya sastra ini berbahasa Melayu kuno dengan ciri khas banyaknya istilah tasawuf, kata-kata kiasan dan metafora. Karya ini terdiri dari 12 pasal dan dikategorikan sebagai ini syair ya. Syair, bukan sihir, syair. Al-Irsyadi atau puisi didaktik karena berisikan nasihat atau petunjuk hidup. Antara lain tentang ibadah, kewajiban raja, atau pemimpin tuh ya, kewajiban anak terhadap orang tua, tugas orang tua kepada anak, budi pekerti dan hidup bermasyarakat. Nah, ini juga jadi inspirasi karena ini selalu pasti orang Melayu harusnya lebih tahu namanya tentang Gurindam 12. Jadi bisa juga jadi inspirasi kerajinan itu baju sablon, diletakkan di baju sablon, ditempelkan ya sambil-sambil kita menginspirasikan ke orang lain, sambil juga kita menjadi sebuah inspirasi. Ini kerajinan yang dapat menghasilkan income bagi kita nanti. Nah, lanjut. Nah, satu contoh terakhir lagi ya, kisah salah satu wali Songo, yakni Sunan Kalijaga berdakwah di tanah Jawa dengan syair lagu ilir-ilir dengan alunan khas Jawa untuk menanamkan ilmu agama kepada masyarakat sekitar. Nah, ini salah satu juga itulah kita pahami ya. Kalian mungkin tahu ya sejarah namanya Wali Songo ya. Nah, salah satunya adalah Sunan Kalijaga. Beliau ini ada 9 sunannya mendakwahkan di Pulau Jawa. Yang kita tahu dulu Pulau Jawa sebelum datang Islam itu adalah banyak jadi agama-agama memang daerah setempat lah ya, seperti nyembah batu, nyembah pohon dan segala macamnya. Nah, Sunan ini mendakwahkan tidak dengan serta-merta langsung memaksakan, oh ini harus begini begitu dia. Dia akan menyesuaikan dulu dengan daerah sekitarnya. Dia ambil inspirasi dulu dari daerah sekitar. Nah, salah satu contohnya adalah menciptakan lagu yang judulnya Ilir-Ilir. Nah, mungkin boleh kita dengarkan sedikit lah ya. Nah, ini salah satu contoh lagunya. Boleh sambil dilihat ya artinya ya. Artinya juga ada nanti di bawah. Nah, ini salah satunya. Yang hafal sambil lihat video boleh sambil ikuti aja ya. Nah, makna lir-ilir
Sunan Kalijaga ya, bisa kalian baca di situ ya. Ya. Nah, kita ambil kesimpulan dulu lah ya. Setiap jenis budaya tradisi, baik non-benda maupun artefak, budaya dapat menjadi sumber inspirasi untuk dikembangkan menjadi produk sebuah kerajinan. Tentunya mendapat income juga nanti kan. Hingga saat ini tercatat 4.156 warisan budaya non-benda yang terdapat di seluruh Indonesia. Setiap daerah dapat mengembangkan kerajinan khas daerah yang mengambil inspirasi dari budaya tradisi daerahnya masing-masing. Kekayaan budaya tradisi Indonesia adalah kearifan lokal atau lokal genius yang dapat menjadi sumber inspirasi yang tidak ada habisnya. Nah, jadi artinya seluruh budaya tadi itu bisa kita gunakan ataupun bermanfaat bagi kita, tentunya bagi kita semua. Nah, artinya mudah-mudahan ini juga jadi inspirasi bagi kita semua dan kita memahami bahwasanya daerah kita ini kita punya sumber kekayaan, yaitu dari budaya tadi, dan mudah-mudahan bisa jadi inspirasi kita untuk mendapatkan ide untuk berwirausaha. Oke, baiklah. Nah, baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan setelah ini seperti biasa silakan kita di kolom diskusi apabila ada yang perlu ditanyakan. Mudah-mudahan bisa saya pahami. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.